Saya harus berhadapan dengan satu paham yang luar biasa, satu paham yang memecah belah kita semua. Wabil khusus adalah paham ini berusaha untuk menghantam NU dari berbagai penjuru. Paham ini yang kemudian kita kenal dengan paham Wahabi Salafi. Nah, saya tidak akan pernah mundur dengan pernyataan ini bahwa hampir 100% teroris yang ditangkap oleh Pak Tubagus Ami Prindani ini, Pak Tubagus Ami Prindani ini adalah jenderal pertama dari Akpol 97. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tidak akan pernah mundur dengan pernyataan ini. Kurang lebih teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu jumlahnya sekitar 2.100 orang dari tahun 2000 sampai tahun 2023 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini ingin mengangkat isu berkaitan dengan Islah Bahrawi. Siapa yang tidak kenal dengan Islah Bahrawi? Ya, salah satu staf di BIN, Badan Intelijen Negara ya. Tetapi kalau kita amati dari pembicaraan-pembicaraannya, sepertinya orang ini kehilangan kontrol asal berbicara. Yang penting dapat memfitnah setiap orang dan meyakinkan kepada orang bahwa Wahabi itu adalah pembunuh, mesin pembunuh gitu, luar biasa. Tentunya cerita lapuk dari Islah Bahrawi ini sudah berkali-kali disebarkan oleh dia melalui cuitan-cuitannya yang tentu saja adalah sebuah permasalahan diri ya. Menurut saya sih orang ini lagi bermasalah, yaitu trauma dengan dirinya sendiri, bukan trauma dengan orang lain. Dia selalu mengedepankan sebuah buruk sangka kalau Wahabi itu berbuat mungkar, berbuat aniaya, zalim dan sebagainya. Yang pertama dia mengatakan bahwa Wahabi itu ancaman ya, ancaman terhadap NU. Wah, luar biasa. NU itu jumlahnya besar, Pak Islah Bahrawi, yaitu udah puluhan juta ya. Dalam klaimnya itu puluhan juta. Salafi itu jumlahnya cuma ratusan ribu. Ini menurut saya antum Pak Islah Bahrawi gagal paham. Namanya itu gagal paham. Memahami kelompok lain yang berbeda. Sementara di satu sisi kelompok Anda itu menggandeng Syiah sebagai sahabat karib, itu kan lucu banget ya. Padahal kalau dibaca dalam kitab-kitab mereka, di sanalah perintah-perintah pembunuhan itu ada. Mengapa kemudian ini justru menjadi teman sahabat karib? Bahkan berkali-kali dari tokoh-tokoh NU itu bersekutu dengan Syiah, beriring-iringan dengan Syiah dan sebagainya. Itu di tingkat pusat, padahal kitabnya jelas. Seorang tokoh NU yang juga
yang menamakan dirinya garis lurus ya, seperti Lutfi Basori gitu. Kalau kita lihat Kiai Haji Lutfi Basori ini sangat benci terhadap Syiah. Tapi bagaimana dengan NU? Di PBNU justru bergandeng tangan dengan Syiah gitu. Jadi kalau dikatakan Wahabi itu akan menumpas NU, itu nggak masuk akal. Di luar nalar sehat, hanya orang gila yang bisa berpikir seperti itu. Bukan orang waras itu. Bagaimana mungkin sih Salafi itu akan membunuh? Yang setiap hari membubarkan pengajian itu justru kelompoknya Anda itu. Setiap hari yang ngamuk-ngamuk itu adalah kelompok Anda. Ingat sejarah hitam dulu, masa G30 SPKI juga, itu perlu diingat sejarah itu. Dan sampai detik ini belum ada orang yang dituduh Wahabi itu membunuh seorang pun dari orang NU. Jadi itu sudah batil itu, beritanya udah batil. Seperti yang disampaikan oleh Anda itu, berita hoax, berita bohong ya, berita dusta yang digembar-gemborkan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali, karena terus terang saja Islah Bahlawi itu sama saja dengan mempelopori gerakan yaitu yang memecah belah. Jadi pasukan memecah belah atas nama NKRI itu justru Anda sendiri, bukan Wahabi. Yang memecah belah itu Anda. Di Muhammadiyah tidak pernah tersinggung dengan Salafi. Muhammadiyah gak pernah tersinggung dengan Salafi. Persis tidak pernah tersinggung dengan Salafi. Al-Irsyad tidak pernah tersinggung dengan Salafi. Mengapa cuma NU yang tersinggung? Ada apa gitu? Kemudian Anda bilang NU mau dibubarkan kapan? Di mana? Siapa? Yang ngada-ngada aja lah sampian itu. Bid'ah sampian itu. Kemudian masih dengan lagu lama mengatakan oh, yang masuk penjara itu Wahabi. Wahabi yang mana? Coba tanyakan kepada mereka tentang banyak hal itu. Pasti banyak yang nggak tahu. Pokoknya kalau sudah ada orang yang mempelajari Al-Quran menurut versi mereka, lalu disimpulkan kalau dia itu orang Wahabi, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Setiap orang yang tidak sesuai dengan Anda, kemudian ada kemiripan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung dikatakan Wahabi. Aduh, ini suatu sikap yang tak seharusnya lahir dari seorang Islah Bahrawi. Bagaimana seorang intelektual tapi pengertiannya sangat kolot gitu. Pengertiannya itu justru ingin dulu mengangkat NU, memasarkan NU ya. Nah, ketika NU dikritisi, ketika ada orang-orang NU mengkritisi NU lalu mengatakan oh ada usaha untuk membubarkan NU. Wah, luar biasa. Ini gaya-gaya Syiah kayak gini nih. Gaya-gaya Syiah. Jadi bagian dari sebuah sikap yang tak seharusnya ditampilkan oleh seorang muslim. Yang saya perhatikan sampai sekarang, orang yang paling tunduk patuh kepada penguasa itu yaitu Salafi. Salafi. Tidak ada yang memberontak dari Salafi ini sampai detik ini. Kemudian anehnya, mengapa orang-orang yang ditahanan dijadikan parameter? Coba ditanyakan baik-baik itu. Mulai dari akidahnya bagaimana gitu ya. Kemudian bandingkan dengan pengajiannya Ustadz Yazid, pengajiannya Abdul Hakim Amir Abdad, pengajiannya ini berkali-kali sudah saya katakan, pengajiannya Zulkarnain Sanusi, pengajiannya siapa namanya itu Khalid Basalama, Syafiq Basalama. Apakah pernah murid-muridnya beliau-beliau semua itu jadi teroris? Coba yang mana? Saya ingin tahu itu. Jadi pikirannya Anda itu kotor banget menurut saya. Tidak mencerminkan sebagai seorang tokoh nasional yang layak ditiru. Tapi tukang fitnah. Lebih pantas disebut tukang fitnah. Jadi bukan, kalau mau berbicara NU, justru yang merasa, yang terancam setiap harinya, janganlah memiliki sikap
itu overdosis berlebihan di dalam memahamkan kesalahannya itu. Juga jangan punya sifat paranoid. Kalau kemudian di sisi lain menyebut orang yang berbuat makar gitu ya. Padahal kalau kita lihat selama ini kelompok-kelompok yang buat makar itu siapa? Wong Muhammadiyah diam gitu, nggak ada apa-apa. Kemudian Persis diam, Al-Irsyad diam. Mengapa yang sakit hati toko NU melulu gitu? Ada apa sih? Ada apa? Sebenarnya apa? Motifnya apa gitu? Kemudian fitnahnya luar biasa. Muhammadiyah diaduk-aduk, ada Muhammadiyah juga diaduk-aduk oleh saudara kalian itu. Melalui ceramah-ceramahnya mengkritisi Muhammadiyah. Sebenarnya yang diaduk-aduk itu justru orang-orang salafi menurut saya. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Yang boleh mengeluarkan pernyataan cuma NU, kan lucu itu namanya gitu. Barangkali ini ya dari saya. Jadi kalau ini terus-menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim sekelas Anda, tak urung ini Indonesia bisa perang saudara gara-gara Anda itu. Jadi bukan masalah ini, justru Anda yang mengadu domba. Di Indonesia ini aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Justru yang selalu tampil dengan momok-momok menakutkan itu adalah pikiran Anda. Milan Skolin lagi. Jadi jangan kemudian di satu sisi juga merasa tertuduh ya, merasa tertuduh padahal yang berbuat mereka yang menuduh gitu. Aduh, kalau yang seperti ini mah makin tidak ngerti kita arahnya kemana ya. Orang lain yang dituduh padahal yang berbuat kekejian, pembubaran pengajian ini adalah kalian gitu. Mengapa yang dikatakan makar, yang mengatakan tidak nasionalis, tidak NKRI, kok Wahabi hanya karena beda pendapat? Aduh, jangan kampungan lah memahami agama itu, Pak Islah Barawi. Jangan kekampungan lah. Benar-benar lah ya punya intelek itu. Inteleknya digunakan sebaik-baiknya untuk memastikan apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Jangan hanya kajian-kajian yang didasarkan kepada kebencian. Nah, jadi kajian-kajian bukan kajian-kajian yang menyulut permusuhan, bukan. Kajian yang mendamaikan gitu. Kajian yang mendinginkan. Kajian yang mengundang rahmatan lil alamin, bukan permusuhan. Ini setiap kali antum tampil itu di forum pasti cuitannya adalah mengubarkan permusuhan. Malu-maluinlah kepada umat sudah pandai, cerdas. Janganlah kemudian didoktrin dengan kesalahan-kesalahan lagi. Janganlah paham-paham awal antum itu dibawa ke masyarakat itu. Janganlah kekunuan, tapi harus kekinian. Jadi kalau kekunuan itu berpikir berpikir yaitu ortodok yang salah. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Anda cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.